warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2003, Universitas PGRI Kanjuran Malang. Bertepatan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran di MA Al-Ihsan Krian dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Pagi. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Doa terlebih dahulu dipimpin oleh Rangga. Ketua kelasnya, mari. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk memberikan materi, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah pagi hari ini ada yang tidak masuk? Kemudian masuk semua ya, sehat semua ya. Nah, baik anak-anakku yang hebat, berikan sebelum pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah melalui tayangan video pendek, nanti anak-anak bisa memahami konsep-konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kelangkaan sumber daya secara mandiri. Yang kedua, yaitu melalui kegiatan diskusi, nanti kalian nanti dapat menganalisis, menganalisis permasalahan sehari-hari dengan membuat skala prioritas sebagai acuan dan solusi secara praktis. Nanti anak-anak akan memberikan kita video ya, anak-anak berdiri. Kita melatih konsentrasi kita ya. Kita melakukan breaking kita pada pagi hari ini adalah melatih konsentrasi kita. Tirukan apa yang diucapkan oleh Pak Guru, ya. Pegang kuda. Pegang rambut. Pegang mata. Pegang telinga. Nah, sekarang kalian laksanakan sesuai dengan instruksi Pak Guru. Ya, kalian laksanakan dengan instruksi Pak Guru. Sekarang pegang telinga. Telinga ya. Pegang mata. Oke. Pegang kuda. Oke, ya, terima kasih. Itu adalah melatih, itu kembali, itu adalah melatih konsentrasi kita ya. Anak-anakku, sekarang adalah Pak Guru memberikan dialogsa, yaitu nanti Pak Guru bertanya, kalian jawab, ya. Coba, yang pertama, siapa yang suka menonton video? Nah, siapa? Oke, Citra. Citra ya. Oke. Sekarang yang kedua, siapa
yang suka membaca. Oke, membaca. Membaca. Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa yang suka menyanyi? Siapa suka menyanyi? Ya. Siapa? Elsa. Terus di mana? Ada lagi? Yang lagi yang suka menyanyi? Rangga. Rangga suka menyanyi. Oke. Kalian lihat sedikit video ini. Bagi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kita mulai untuk yang pertama, pengertian tentang ilmu ekonomi. Jadi secara harfiah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah, kemudian nomos yang artinya aturan. Nah, kemudian bisa dikatakan oikonomia adalah aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Itu adalah asal mula kata arti ekonomi. Samuelson, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam memproduksi sumber daya produksi yang terbatas. Jadi dapat kita simpulkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian, apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Ialah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian selanjutnya, motif ekonomi adalah daya penggerak, daya menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi, yaitu dorongan dari diri pribadi untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan politik ekonomi ialah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Biasanya kalau politik ekonomi ini berkaitan dengan negara. Selanjutnya adalah kegunaan ilmu ekonomi. Yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Nah, cara yang berpikir yang dimaksud adalah yang pertama, menggunakan biaya peluang atau opportunity cost, ialah alternatif yang terbaik yang kita korbankan ketika mengambil atau memilih sesuatu pilihan. Kemudian ada marginalitas, ialah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan yang kita pilih. Kemudian pasar efisien, ialah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Itu contoh-contoh cara berpikir ya dalam. Selanjutnya adalah memahami masyarakat dengan lebih baik. Apa artinya di sini?
Artinya, dengan belajar ekonomi, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya nih, mengapa orang memutuskan untuk bekerja? Kemudian, mengapa pemerintah ini membangun fasilitas umum, membangun jalan, kemudian membuat alat-alat transportasi untuk masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memahami persoalan-persoalan global berkaitan dengan masalah-masalah atau isu internasional. Nah, contohnya di sini adalah kita bisa contohkan persaingan atau Amerika Serikat dan Tiongkok. Termatik video pendek tadi, sekarang Pak Guru akan memberikan seksi tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Siapa tanda? Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhannya yang ada. Oke, terima kasih, pinter, bagus. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu adalah bagaimana manusia membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, sekarang adalah soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Siapa yang bisa? Oke, terima kasih. Sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran. Sesuatu ini dapat berupa barang maupun jasa. Oke, hebat. Ada lagi? Oke. Kebutuhan manusia adalah keinginan yang dirasakan seperti dan harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Pinter, hebat. Oke, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan manusia itu. Nah, kebutuhan manusia itu adalah keinginan yang didasarkan penting atau dirasakan penting yang harus dipenuhi untuk memenuhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Dan jelaskan kebutuhan manusia. Ada tiga. Ya, ada tiga kan kebutuhan manusia. Apa saja? Primer, sekunder, tersier. Ya, ada tiga. Apakah benar? Coba kita lihat jawabannya. Ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Tadi siapa yang jawab kebutuhan sekunder? Pintar. Nanti kebutuhan sekunder tadi yang kebutuhan penunjang. Ya. Yang ketiga adalah kebutuhan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu siapa tadi jawab kebutuhan tersier? Tenaga. Iya. Apa tadi tenaga? Kebutuhan yang soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Oke, pintar. Sesuatu yang menyebabkan kebutuhan yang Itu yang harus dipenuhi. Terus ada lagi? Apa? Oke. Saya Penyusunan kebutuhan kemudian ada sesuatu hal yang paling penting Ya. Lagi. Miska. Ada lagi? Ya. Jadi yang dimaksud dengan skala prioritas adalah suatu daftar yang berisi urutan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita membuat skala prioritas. Kita menjadi pelajar juga harus membuat skala prioritas. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Sekarang Pak Guru membagi beberapa kelompok. Jadi sekarang pindah yang sudah saya Pak Guru sujud tadi, pindah di kelompok tadi.
Sudah ya? Sudah jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah tersusun menjadi 4 kelompok ya. Sekarang Bapak akan membagikan permasalahan. Ya, Bapak akan membagikan permasalahan yang kalian kerjakan ini nanti. Sekarang ya, kalian baca, kalian cermati LKPD yang sudah diberikan oleh Bapak tadi, ya, yang sudah saya bagikan per kelompok tadi, dan amati, ya, dan di situ kalian kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit, ya. Ya, ini ya dilihat di bacaan di modul tadi ya, lihat di modul, nanti kalian apa itu cari hasilnya dari integrasi. Contoh susunan daftar kebutuhan bulanan, kamu membuat apa itu daftar bulanan. Supaya tadi saya berikan tadi, oh bulan ini saya membutuhkan ini, ya, sudah tersusun, ya, baru nanti di sini buatlah skala prioritas. Tadi kalian sudah menyusun membuat apa daftar kebutuhan. Jadi bulan ini, satu bulan ini saya kebutuhannya adalah beli ini. Nah, kita melihat skala prioritasnya. Skala prioritasnya yang diprioritas saya didahulukan yang mana? Dari daftar itu. Dari misalkan kamu punya 5 daftar kebutuhan. Nah, kita pilih skala prioritasnya yang penting itu yang mana? Nah, ini yang penting itu ini dinamakan skala prioritas. Yang diprioritaskan apa dulu? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu yang dimaksud skala prioritas. Apa yang ditanyakan? Nah, membuat skala prioritas, ya. Jadi kalian kan sudah membuat susunan daftar ini kan, daftar kebutuhan ini. Iya, daftar kebutuhan. Kamu kan sudah menyusun daftar kebutuhan. Dalam 1 bulan kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Nah, yang dinamakan skala prioritas yang didahulukan, yang diprioritaskan. Kalau sudah selesai kita presentasi ke depan ya, per kelompok ya. Jadi nanti kalian paparkan hasil diskusi satu kelompok tadi yang tugas tadi dibacakan di depan ya. Nanti terlebih dahulu kalian jajar buat semangat. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, bismillah, nilai bagus, alhamdulillah. Oke. Lanjut. Sini kita akan membacakan kasus terlebih dahulu. Yang kasus ketiga kita adalah Ibu Laila, seorang wanita karir dengan anak 5, 2 anaknya sudah SMA, 1 anak SMP.
dua anaknya kan di sekolah tidak SD. Setiap bulan Ibu Siti menerima gaji 4 juta dan uang belanja dari suami sekitar 2 juta. Diperuntukkan buat semua keperluan rumah tangga, yaitu uang saku untuk 5 anaknya selama 1 bulan, biaya makan selama 1 bulan untuk seluruh anggota keluarga, dana listrik dan internet, dana sosial dan gaji pembantu 1.500.000 serta menabung dan kebutuhan lainnya yang tak terduga. Apabila kalian menjadi ibu Laila, hal apa saja yang akan kalian lakukan sehingga dapat mengelola uang dengan efektif? Permasalahan pertama, susunlah daftar kebutuhan bulanan. Jawaban kami adalah daftar kebutuhan bulanan ibu Laila yang pertama, biaya sekolah anak, uang satu anak, belanja harian, gaji pembantu, listrik, internet, sosial, dan tabungan. Untuk permasalahan kedua, buatlah skala prioritas beserta nominalnya. Di sini kami menjawab dengan susunan berikut. Yang pertama, biaya sekolah anak dengan total harga 600.000, uang satu anak dengan total 1.500.000, belanja harian dengan total 1.500.000, listrik dengan total harga 300.000, internet dengan 200.000, gaji pembantu dengan harga 1.500.000, dan sosial dengan harga 50.000 dan juga tabungan untuk tiap bulannya 150.000. Dan kita lanjut ke permasalahan ketiga, perubahan skala prioritas dan alasannya. Di sini kita menjawab, Bu Laila harus merubah skala prioritas jika ada kejadian yang di luar dugaan. Contohnya sepatu putranya yang rusak, di bulan ini mungkin ada 2 sepatu putranya yang rusak, maka Bu Laila akan berubah biaya kebutuhannya dari tabungan saja yang masih murah akan dilanjutkan bisa tabungan bulan kemarin, karena berubah Bu Laila anggarannya sudah begini seperti ini. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya dari kelompok 3? Oke, kelompok 2? Dari kelompok 1? Oke, ayo kelompok 1. Mengapa tidak ya uang sekolah kalau kami kan seperti amanah SMA Bapak, nasib Bapak, mungkin itu akan Saya akan menjawab, tadi itu mau kita buat ini, tetapi karena waktu yang terbatas, maka kita buat kita langsung tulis globalnya. Tetapi dalam kami masih ada rincian itu 2 anak SMA 250.000 kali 2 sama dengan 500.000, SMA 200.000 kali 1 untuk anak SD 50.000 kali 2 sama dengan 100.000, jadi tepatnya 500.000. Ya, Tuan. Oke. Sudah apa itu hasil kalian di kelompok kalian sudah bagus, sangat-sangat bagus sekali ya, antusias sekali kan. Tepuk tangan pada kelompok. Oke, bisa duduk ya. 2 kelompok. Gini sekarang kelompok 3 tadi sudah maju, kelompok 3 di balik kemana? Kelompok mana? Rangga kelompok berapa Rangga? Kelompok 4, oke, kelompok 4 maju. Yuk kasih semangat kelompok 4. Kita pertama-tama kita akan menampilkan jajaran kelompok kita terlebih dahulu. Ayo satu, dua, kelompok 4 akan segera presentasi akan dimulai. Kelompok 4 pasti yang terbaik. Kelompok 4 pasti yang terbaik. Oke, hebat, kasih tepuk tangan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
berempat akan bahas kasus yang keempat. Bagaimana mengelola uang secara efektif? Nesa adalah seorang wanita karir. Dia belum menikah, tetapi dia berkewajiban untuk membiayai 2 orang adiknya yang masih sekolah. Adik pertamanya sudah SMA, yang satunya masih SMP. Setiap bulan Nesa menerima gaji 4 juta, diperuntukkan buat semua keperluan dirinya dan adiknya, yaitu uang saku kedua adiknya selama 1 bulan, biaya pendidikan kedua adiknya, perawatan dirinya, dana sosial, serta menabung, dan kebutuhan lainnya yang tak terduga. Apabila kalian menjadi Nesa, hal apa sajakah yang akan kalian lakukan sehingga dapat mengelola uang secara efektif? Berikut penjelasan kami dari kelompok 4. Susunan daftar kebutuhan bulanan. 1. Uang saku untuk 2 adiknya, biaya sekolah 2 adiknya, perawatan dirinya, kuliner, biaya hidup dirinya, uang bensin, sosial, tabungan, paket data, dan wifi. 2. Buatlah skala prioritas beserta nominalnya. Yang pertama, uang saku adiknya yang senilai 300.000 ditambah 150.000 sama dengan 450.000. Biaya sekolah adiknya 300.000 dikali 2 sama dengan 600.000. Biaya hidup dirinya 1.500.000. Uang bensin 300.000, wifi 150.000, paket data 100.000, skincare 300.000, sosial 200.000, dan tabungan 400.000. Perubahan skala prioritas dan alasannya. Jika Nisa mendapat gaji tambahan, Nisa tidak perlu merubah semua. Skala prioritas pasca kebutuhan Nisa yang dilihat bahannya tabungan saja, yaitu tinggal memasukkan tambahan gajinya ke tabungan. Oke, segitu saja untuk hasil dari kami kelompok 4. Adakah yang bertanya? Ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Tambahkan biaya pembelian baju atau perlengkapan lainnya karena bisa itu anak bagus. Oke, izinkan aku menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, boleh. Karena uang tabungan bisa tergolong banyak sekali. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Kelompok 3? Oke, kelompok 3. Untuk dengan skala prioritas atau biasa. Gimana pendapatnya? Skala prioritas yang Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya iya, boleh. Pertimbangan kami tadi ketiga kebutuhan tersebut yaitu buat Nisa dan semua kebutuhan buat adiknya sama-sama terpenuhi. gimana? Oke. Terima kasih ongkos. Buat. Oke, sekian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, lebih jelasnya materi untuk lebih mendalami materi yang kita Pak Guru berikan tadi. Mari kita bernyanyi, ya. Tadi ya.
sudah mewakili dari materi yang sudah Pak Guru berikan tadi ya. Jadi sekarang kesimpulan materi pada pagi hari ini, yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi adalah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menggunakan sumber daya yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya, sedangkan sumber daya alam terbatas, maka akan terjadinya kelangkaan. Ya, adanya kelangkaan. Ya. Kesimpulan yang ketiga tadi, ya materi depan tadi, untuk mengatasi kelangkaan tersebut, cara mengatasinya kita harus membuat namanya tadi apa? Kita membuat namanya adalah skala prioritas. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus menggunakan skala prioritas. Itu adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Udah ya, itu kesimpulan dari Bapak. Barangkali Bapak dari awal sampai akhir ini tidak ada kata yang kurang berkenan ke anak-anak semuanya. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang diberikan Pak Guru tadi, materi yang diberikan Pak Guru tadi bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.